Temanya mengenai pengaturan perdagangan elektronik, khususnya tadi kita bahas mengenai social commerce. Sudah disepakati besok pulang ini revisi Permendak 50 2020 akan kita tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten. Ini saya diundang Pak Teten terus dengan ke Pak Teten juga dari Pak Budiari, Kominfo juga tadi dan yang lain-lain juga sudah. Yang pertama nanti isinya social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Seperti TV ya. TV kan pikiran boleh kan? Tapi TV kan jualan. Nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan? Nggak bisa. Jadi dia semacam platform digital gitu. Jadi tugasnya mempromosikan. Yang kedua, tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi. Lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, baik lagi di Tia Channel, kembali lagi di Tia Channel, di channel informasi yang tentunya selalu menyajikan informasi-informasi menarik buat kalian semua. Apa kabar kalian semua? Kayaknya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang melimpah tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini ada berita nih, informasi penting yang lagi viral-viralnya hari ini. Tentang apa? Ini antara lain salah satunya tentang TikTok Shop. Nah, ada apa sih dengan TikTok Shop? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channelnya, bagikan ke yang lain. Let's go! Oke guys, jadi per hari ini di sini ada berita yang benar-benar mencuat dan benar-benar mungkin ini bisa bikin geger dunia maya. Dunia medsos tentunya. Di sini dibilang seperti ini. Jadi sah ya per hari ini pemerintah resmi melarang penggabungan e-commerce dan media sosial. Wow. Ini berdasarkan Presiden Joko Widodo, berdasarkan arahannya ya, arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Senin kemarin. Nah, jadi yang dibahas hari ini adalah, yang diresmikan hari ini adalah, ini sebetulnya udah dibahas dari kemarin-kemarin. Karena seperti yang kalian tahu ya, ini contoh ya, di TikTok Shop dan di Instagram. Itulah media sosial yang tadinya, seperti TikTok, itu tadinya media sosial buat joget-jogetan, buat nyanyi, buat lucu-lucuan. Ternyata mereka punya project TikTok S, yaitu TikTok Shop. Dan kemudian sejak program itu diadakan, diserbu gitu. Semua pada jualan di situ, dan juga itu harganya gila-gilaan karena katanya mendapatkan subsidi dari TikTok sendiri. Buat konsumen sih ya, buat konsumen yang memerlukan barang sebetulnya sih kalau menurut gue itu diuntungkan karena bisa dapat barang murah. Akan tetapi problemnya untuk di sisi lain, di sisi penjual UMKM khususnya, mereka sangat kesulitan. Karena apa? Karena sejak adanya penjualan online, jadi banyak orang-orang itu, masyarakat atau customer, lebih memilih beli online karena selain harganya jauh lebih murah dan kualitas produk pun sudah bagus, terbilang bagus ya. Nah, akibatnya si pedagang UMKM ini, khususnya kemarin yang ribut tuh di mana? Di Tanah Abang ya. Mereka demo istilahnya ya, agar si penjualan online ini ditutup. Salah satunya adalah TikTok Shop. Dan sekarang hari ini telah resmi diberitakan atau diumumkan bahwa pemerintah melarang penggabungan e-commerce dan media sosial. Wow. Oke.
Nah kan gue bacakan dulu secara utuh ya. Gue bacakan seutuh beritanya. Kita baca di sini ya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto itu menghadiri rapat terbatas yang diadakan oleh Bapak Jokowi ya. Kemudian ada juga Menteri Kominfo yaitu Budi Ari, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan pejabat-pejabat lainnya. Aturan terkait social commerce tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, perikanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan media sosial seperti contohnya dia ini terang-terangan ngomong nih. Contohnya seperti TikTok dan Instagram. TikTok dan Instagram hanya boleh melakukan promosi barang atau jasa. Nah, loh. Jadi sini bilang TikTok dan Instagram hanya boleh melakukan promosi barang dan jasa. Jadi mereka cuma boleh promosi. Ini gue punya nih barang bagus. Atau nih kalian bisa datang nih ke tempat ini karena mereka restorannya enak. Atau nih kalian bisa beli barang ini di toko ini karena ini barangnya sungguh-sungguh bagus. Tapi mereka tidak boleh melakukan transaksi. Jadi cuma boleh promosi. Jadi semacam endorsean ya. Lu boleh endorse lewat TikTok, lewat Instagram. Contohnya apa? Misalkan apa ya? Contoh ini nih. Beli jam, beli AirTouch. Beli AirTouch nih. AirTouch karena jam ini kualitasnya baik sekali, bisa bisa menemani kalian dalam olahraga kalian, bisa mencatat detak jantung kalian, kemudian tekanan darah kalian, bisa mencatat banyak deh pokoknya. Recommended banget. Hubungi alamatnya. Nah kayak gitulah. Jadi nggak bisa bikin transaksi lagi. Bentar gue pengen. Sorry. Agak nyesel juga. Jadi sekarang mereka nggak bisa bikin transaksi. Kalau biasanya kan di TikTok atau di Instagram itu, live Instagram biasanya atau live TikTok itu kan langsung ya. Pesan ada siapa pesan nih, masukin keranjang kuning. Masukin keranjang kuning. Ayo pesan-pesan pilih di etalase. Sekarang katanya udah nggak ada keranjang kuning lagi tuh di TikTok katanya. Hah? Gue nggak tahu apakah berlaku hari ini karena ini beritanya baru mencuat hari ini, peresmiannya baru hari ini, resmi dilarangnya itu baru hari ini. Tapi prakteknya gue nggak ngerti apakah per hari ini, apakah besok, apa entah kapan ya. Kecuali mungkin ada kesepakatan dari pihak TikTok atau pihak Instagram, gue nggak ngerti juga. Dan kemudian baca lagi ya. Kayak minum terus sorry. Si Kocun gimana Kocun tuh? Kocun gimana Kocun nih? Kocun Dr. Richard, siapa lagi tuh? Meluis ya. Itu yang para jagoan-jagoan TikTok shop tuh. Di TikTok gimana nasib mereka ya? Nah kita baca lagi. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi katanya. Dia hanya untuk promosi seperti TV. Tapi TV kan nggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital. Tugasnya mempromosikan saja. Gitu ya. So, pemerintah juga akan mengatur penggunaan data dalam media sosial dan e-commerce. Aturan tersebut akan melarang menyatukan data dari dua platform. Jadi katanya kalau buat jualan, jualan aja. Kalau buat joget-jogetan, joget-jogetan aja. Oh gitu. Jadi nggak boleh disatuin katanya. Berarti secara tidak langsung ini yang ketiban apes sih udah jelas-jelas ya. Ketiban apes itu TikTok dan Instagram. Tapi yang ketiban pulung, ketiban rejeki ini kayaknya Shopee deh. Shopee Live itu bakal heboh kayaknya di situ. Kemudian menurut Zulkifli, penyatuan data tersebut akan mencegah adanya penguasaan algoritma, termasuk mencegah penggunaan data pribadi dalam rangka kepentingan bisnis. Jadi harus dipisah sehingga algoritmanya tidak semua dikuasai dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis, kata Zulkifli. Aturan tersebut juga mengatur mengenai produk impor yang masuk ke dalam positive list.
Produk impor juga diwajibkan mengantongi sertifikasi halal untuk makanan serta BPOM untuk produk kecantikan dan produk elektronik yang juga harus memiliki standar. Ini kejadiannya sempat beberapa waktu yang lalu yang pernah dibahas oleh Dr. Richard tentang kosmetik yang ternama tetapi mengandung merkuri dan dijual murah katanya kan. Itu sempat kemarin mencuat. Kemudian lebih lanjut, Zulkifli Hasan mengatakan ada beberapa produk yang masuk ke negatif list atau barang yang tidak kena pajak. Dalam hal ini ada beberapa barang yang diimbau untuk tak diimpor dari luar negeri. Misalnya batik buatan Indonesia, di sini banyak kok, masa harus impor? Kira-kira begitu katanya. Batik buatan Indonesia sudah diekspor keluar, diimpor lagi ke dalam. Gak ngerti gua kalau gitu. Selain mengatur soal daftar barang kena pajak dan tak kena pajak, revisi Permendak 50 tahun 2020 juga akan menetapkan pagu barang impor. Yang terakhir kalau impor kita satu transaksi minimal 100 US dollar atau sekitar 1,5 juta dia mengatakan. Oh gitu ya. Suryasa mengatakan ketentuan itu sudah putuskan dan akan ditandatangani hari ini menjadi Permendak tahun 2023. Ini artinya maksudnya gimana sih ini yang kalau impor satu transaksi minimal 100 US dollar 1,5 juta. Berarti kena pajak dong. Ya. Kalau ada melanggar seminggu ini, nih. Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah peringatan akan ditutup. Oh, jadi kalau misalkan sampai katanya ya, si TikTok, si platform ini, si TikTok Shop atau Instagram ini melanggar selama 1 minggu ini, maka akan diperingatkan. Setelah diperingatkan, katanya akan ditutup. Sobat Duiting, bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang berita yang baru saja menghebohkan media sosial, terutama media perdagangan, khususnya TikTok dan Instagram? Sobat Duiting, apa pendapat kalian? Apa positif negatifnya? Tolong tulis di kolom komentar biar everybody knows, biar semua orang tahu. Which is, ini tuh hal yang baik atau hal yang buruk? Apa dampaknya? Ada dampak positif atau negatifnya? Tulis di kolom komentar. Oke, so guys, mungkin sampai di sini video kita kali ini. Jadi informasi yang gue pengen kasih tahu, gue pengen share buat kalian semua tentang TikTok Shop dan Instagram yang ketiban apes karena ada peraturan resmi dari Pak Jokowi tentunya tentang pelarangan penggabungan e-commerce dan media sosial. Jadi katanya udah nggak boleh ada keranjang kuning lagi, kalau atau nggak boleh ada lagi belanja deh. Kalau mau joget aja, lu nyanyi aja, lu mau lucu-lucuan aja. Oke deh. So guys, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang melimpah tentunya. Jangan lupa dukung terus Tia Channel untuk perkembangannya. Karena apa? Karena Tia Channel adalah channel informasi yang selalu menyajikan informasi-informasi menarik buat kalian semua. Informasi wisata, informasi kuliner, informasi-informasi yang terupdate dan terviral yang ada di sekitar kalian. Oke, so kita ketemu lagi di next video tentunya dengan informasi atau video yang tentunya tidak kalah menariknya. Ya, so salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye-bye. Ciao.